celaka orang yang tidak melihat Rasulullah di akhirat, pasti di neraka. Serendah apapun orang masuk surga, nanti Nabi Muhammad mendatanginya, silaturahim. Jadi amalan yang ada sampai akhirat itu mengucapkan salam dan silaturahim. Bahkan sebagai penyambutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga, Allah mengucapkan, Allah menyambut salamu qaulan mir rabbir rahim. Salam adalah sambutan dari Allah Rabb yang Maha Penyayang. Berjumpa salaman, dan yang surga yang tinggi bisa silaturahim ke surga yang terendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada minggu pertama ini yaitu kita kajian rutin yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Khayat Abdul Latif. Untuk waktu dan tempat kita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqas samawati wal arda wal kainat, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ayyada risalatahu bil Qur'ani afdhalil mu'jizat. Wa sallallahu ala 'abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap PKM dan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Sesuai dengan namanya, kita mengikhlaskan diri beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau surat An-Nas ada kata An-Nas, ya. Al-Falaq ada kata Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Surat An-Nasr ada idza jaa nasrullah wal fath. Tapi kalau surat Al-Ikhlas enggak ada kata-kata ikhlasnya, ya. Ini artinya kita disuruh berbuat dan tidak mengungkit-ungkit. Kalau ada yang bilang saya sudah ikhlas kok, nah itu bertanya kan, karena sudah berbunyi, sudah ada kalimat ikhlasnya. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Hunafa, hanif, tidak mensekutukan Allah. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Apabila kita sakit, Dialah yang menyembuhkan. Mudah-mudahan Allah memenuhi hajat-hajat kita, mengabulkan doa-doa kita. Yang sakit disembuhkan penyakitnya,
yang punya hajat dipenuhi hajatnya, semoga dipermudah urusan dunia dan akhiratnya. Anak kita menjadi anak yang sholih dan sholihah. Kemudian kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pengantin baru, ini cerita pengantin baru, ya. Kamarnya didekorasi, dihias-hias. Di dalamnya disediakan banyak buah-buahan. Ada makanan. Kasurnya empuk. Yang paling indah dari kamar itu, apakah kamarnya apa isinya? Misalnya nih, yang diharapkan ketika masuk kamar enak untuk tidur aja, atau makanannya dimakan, minumannya yang enak-enak diminum. Pasti yang dituju ya pengantin laki-laki, yang dituju pengantin perempuan. Demikian juga sebaliknya. Allah sudah menggambarkan kenikmatan surga ya di berbagai surat ya. Bagaimana aliran sungainya, ada sungai susu, sungai madu, sungai khamr tapi tidak memabukkan, sungai mineral ya. Kemudian bidadarinya matanya jeli, cantik. Kalau minum kopi, kopinya kelihatan ini, saking putihnya tembus kayak talase. Ya. Tapi kata ulama, keindahan surga itu kalah kenikmatannya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu kenikmatan yang disebutkan tadi. Makanya celaka orang yang tidak melihat Rasulullah di akhirat, pasti di neraka. Serendah apapun orang masuk surga, nanti Nabi Muhammad mendatanginya, silaturahim. Jadi amalan yang ada sampai akhirat itu mengucapkan salam dan silaturahim. Bahkan sebagai penyambutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penduduk surga, Allah mengucapkan, Allah menyambut salamu qaulan mir rabbir rahim. Salam adalah sambutan dari Allah Rabb yang Maha Penyayang. Berjumpa salaman, dan yang surga yang tinggi bisa silaturahim ke surga yang terendah. Baik bahwa saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih mengkaji tafsir. Cuma kelihatannya kalau yang bersifat teoritis pada mengernyitkan dahi ya. Jadi yang aplikatif aja ya. Ya, tafsirnya yang aplikatif. Jadi pagi hari ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya. Quran juga boleh banyak tuh. Ya. Saya baca mau diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Saya kira lebih baiknya dari sekarang pegang Al-Quran tadi, Pak. Boleh diambil, ya. Kalau nanti dibahas artinya, yang nggak ada arti juga apa-apa. Lebih bagus ada artinya biar berkesan. Nanti ya diartiin. Cukup kan ya? Satu orang satu. Walaupun megang Pak, orang nggak bisa baca Quran itu berapa megangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama berbunyi Alif Lam Mim. Ayat pertama atau ayat awal ya, yang dibaca adalah hurufnya. Ini kan dibaca huruf apa ya? Alif Lam Mim, bukan alamat, ya kan? Ada anak STM pengen kuliah di UIN, dites baca Quran, ya baca Al-Baqarah karena nggak pernah ngaji, bacanya alamat, gitu kan? Ya, jadi ada namanya fawatihus suwar. Fawatih itu jamak dari Fatihah, pembuka. Fawatihus suwar, suwar jamak daripada surat. Ya, fawatihus suwar, pembuka surat yang dibaca hurufnya. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Toha, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Shad. Itu namanya fawatihus suwar, pembuka surat. Biasanya apa itu artinya, Pak? Allah yang lebih mengetahui artinya. Kenapa begitu? Karena ini bagian dari ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang kita nggak boleh cari tahu artinya. Ya. Jadi Al-Quran itu terdiri dari dua kandungan. Yang pertama ayat muhkamat yang jelas artinya tentang kisah, tentang hal haram, namanya muhkamat. Ya, tentang bagian ahli waris detail tuh, namanya muhkamat. Itu mayoritas Quran muhkamat, sedikit sekali mutasyabihat. Di antara mutasyabihat itu ini alif lam mim, nggak usah dikasih tahu artinya. Kalau dicari tahu artinya dalam surat Al-Imran nanti bisa sesat, cenderung sesat. Udah terima aja alif lam mim. Ada yang mengajarkan A-nya, alifnya Allah, lamnya Jibril. Jibril kan huruf akhir lam ya, Jibril, mimnya Muhammad. Tapi tetap kita
mengartikan wallahu a'lam bi muradi. Allah lebih tahu artinya. Enggak usah cari-cari tahu artinya. Karena ini bagian ayat apa tadi? Ayat mutasyabihat. Seperti yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Itu namanya ayat mutasyabihat. Bagaimana tangannya, gedenya apa, nanti sesat. Karena Allah tidak seperti makhluk. Kalau masalah tauhid dikembalikan kepada surat Al-Ikhlas, ya. Allah Esa, Allah tempat meminta, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang serupa dengannya, atau laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dikembalikan ke itu namanya ayat muhkamah tentang tauhid. Selain itu, tangan Allah, mata Allah, ya, yang diartikan letterlek. Karena itu ayat mutasyabihat. Alif Lam Mim itu dibacanya 6 ya. Jadi tanda bendera panjang itu ada 6, ada 5. Ya, kalau berkaitan dengan mad lazim itu berarti 6. Antara lam dan mim bertasydid. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Dzalikal kitabu, kalau secara bahasa kitab itu maksudnya ini, kitab ini. Jadi yang diucapkan jauh, padahal yang dimaksud itu adalah dekat, gitu. Yang diucapkan itu dzalikal kitabu, tapi yang dimaksud adalah hadzal kitabu, kitab ini, Al-Quran maksudnya la raiba fiih, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kitab suci di dunia ngasih jaminan, ngasih garansi begitu, kecuali Al-Quran. Seluruh agama-agama di bumi ini nggak ada kitab sucinya, kitab ini orisinal, kitab ini nggak ada keraguan, kecuali Al-Quran. Kemudian Allah menantang, ya, di ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Jika kalian ragu, kan tadi tidak ada keraguan dalamnya. Kalau kamu ragu, ditantang sama Al-Quran ayat 23. Kalau kamu ragu kepada Al-Quran yang kami telah turunkan kepada hamba kami Muhammad, faktu bi suratin min mithlihi, datangkan, bikin satu surat seperti Al-Quran. Bikin. Dari segi sastranya, dari segi mukjizat ilmiahnya, dari segi pengabaran masa depan, bikin. Kemudian tampil seorang nabi palsu, namanya Musailamah al-Kadzdzab, pengen menjawab tantangan ini. Nyontoh surat Al-Fil, ya. Al-Fil apa dia, Pak? Gajah. Al-Fil, ini surat Al-Fil, Mal-Fil, Khurtumuhu Tawil, wa ismuhu Kabir. Lebih indah, coba diartiin. Gajah, apa itu gajah? Belalainya panjang, badannya gemuk. Nah itu bocah TK juga bisa bikin puisi begitu. Cuma indah di bahasa, tapi isinya ditertawakan. Ya. Ya Tifta Binta Tifda'in. Dia bikin juga surat, namanya surat Kodok. Wahai kodok, putri orang tuanya kodok, ya, bagian atasmu, ya,
ya, air bagian bawahmu tanah. Nah itu mah gampang bikin gitu kan. Jadi bagi orang yang membaca Quran kelihatannya, Al-Quran ini sombong nih, tidak ada keraguan. Terus kan ada tantangan. Ayo ditantang kalau kamu ragu, bikin semisal Al-Quran, surat Al-Quran, dan gak ada yang mampu. Wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tantangan ini terbuka sampai hari kiamat. Ayo, yang keberatan, yang ragu dengan Al-Quran, bikin satu surat. Surat yang paling pendek kan 3 ayat ya, Al-Kautsar atau Al-Asr. Ayo bikin tiga surat blok pendek, tapi bisa mengalahkan Al-Quran, isinya, keindahan bahasanya, dan dari segi-segi kemujizatan lainnya. Ini namanya sudah dibahas tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kamu ragu, ayo bikin gitu. Hudan lil muttaqin, hudan menjadi petunjuk, Al-Quran menjadi petunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu asal kata dari waqayati wiqayatan, artinya menjaga diri, menjaga diri dari kemurkaan Allah, menjaga diri dari marah Allah dengan apa biasanya dijelaskan, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisi yang sudah disebutkan pada khutbah Jumat ya. Ada kata hudan, petunjuk ya. Maka Al-Quran ini namanya banyak. Ada Al-Quran, ada Alkitab, ya, ada Huda, Al-Bayan. Ketika penjajah datang ke Indonesia, Portugis, Belanda, ya, untuk mengelabui umat Islam, kitab sucinya ditulis di covernya Alkitab. Alkitab bahasa Arab atau bahasa Inggris, Pak? Alkitab bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab, Alkitab. Sama sekali bahasa tulis Alkitab itu untuk mengelabui. Katanya yang dimaksud dengan Alkitab pada ayat 2 Al-Baqarah itu kita mereka itu salah mengelabui ya. Karena aslinya itu Biblos atau Bible, kumpulan buku-buku. Itu bukan Alkitab. Kalau di Malaysia itu orang Kristen dituntut sama umat Islam, jangan pakai kata Allah jangan. Itu dari dia dituntut. Dalam kitab suci jangan pakai kata Allah. Nah, kalau kita kan umat Islam baik-baik, ya. Mereka namain kitabnya Alkitab, kemudian nyamain anggotanya jemaat, bahasa Arab jamaah, ya, jemaat. Dulu namanya kebaktian, sekarang namanya ibadah, ibadah di namanya. Itu kan istilah Islam semua. Ibaratnya itu hak cipta umat Islam. Kalau diambil bisa dituntut gitu. Dan umat Islam Malaysia menuntut jangan pakai kata Allah, jangan pakai kata Islam gitu. Kalau kita sangat baik sekali, ya, legowo, ya, enggak ada dicuri karyanya, apa hasilnya dipakai. Jadi 1% orang Kristen itu istilah agamanya pakai Islam, iman, gitu, berjemaat. Ibadah dulu zaman saya kecil masih kebaktian, sekarang udah ibadah namanya. Ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore. Hudan lil muttaqin, Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di ayat lainnya berkaitan dengan puasa, hudan linnas,
menjadi petunjuk bagi manusia. Ini artinya ya, Islam itu bukan agamanya orang Arab, tapi untuk agama semua manusia. Ya. Al-Quran bukan petunjuk untuk umat Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ada orang tidak Islam tapi dapat petunjuk ilmiah dari Al-Quran, nggak mau Islam sampai mati. Ya, tapi ada petunjuk bahwa ini Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dia diambilnya dari segi ilmiahnya. Ya. Makanya kita ini sedih dengan polarisasi di Indonesia. Ya, yang pakai peci, pakai sorban, pakai jubah kayak Pak Nur Hadi, saya nanti disebut kadrun gitu kan? Iya, polarisasi ada nomor. Kabarnya kadrun itu apa? Iya, ucapan KKI di zamannya menyebut orang Islam ya itu kadrun. Kemudian muttaqin, orang yang bertakwa, ya, ditafsirkan oleh ayat sesudahnya. Jadi nafsir Al-Quran ada yang ayatnya berdampingan, ada yang berjauhan. Ini kan berdampingan. Kayak baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Apa sih jalan lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, juga bukan jalan orang sesat. Itu tafsirnya berbeda. Ada yang tafsirnya jauh. Nah, ini orang yang jeli. Kayak tadi keraguan. Tafsir kalau kamu ragu, ayo datangin. Ada lumayan jauh. Tapi masih satu surat, ada yang lain surat, jauh sekali. Nah, jadi orang yang belajar tafsir nanti pemahamannya komprehensif tentang tema-tema yang sama, gitu. Ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib juga sudah menjadi bahasa Indonesia, ya Pak ya? Karena banyak serapan bahasa dari bahasa Arab kemudian jadi bahasa Indonesia. Sebelum umat Islam datang ke Indonesia, nggak ada kata-kata arif, ya arif. Setelah dapat Islam baru arif, arif bijaksana, gitu kan? Beriman kepada yang gaib, sehingga ada SAG, sarjana alam gaib, sarjana agama. Ya. Yang gaib ini bisa sekarang ada, tapi nggak kelihatan, seperti alam jin, alam malaikat. Bisa karena belum terjadi. Seperti apa? Kita masih hidup, gaib tentang keadaan di alam kubur, gaib tentang di padang mahsyar, baru tahu dari berita Al-Quran dan hadis. Gaib tentang mizan, gaib tentang sirat, karena belum merasakannya. Makanya sering saya ulang, ketika kita hidup di dunia, air mineral ini nyata, ya, nyata, bisa diminum, bisa melegakan tenggorokan, nyata, ya. Yang kita lihat nyata. Akhirat cerita. Kalau sudah kita mati, kebalikannya, akhirat nyata, kehidupan dunia cerita. Ini kalau didaftar hal yang gaib itu banyak. Baik gaib apa namanya tentang rezeki juga gaib, tentang rezeki.
Ya man la tarahul uyun. Ini menyifati Allah. Wahai Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Wala tukharituhu dzunun. Tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Wala yasifuhul wasifun. Tidak bisa disifati oleh mulut keindahannya. Kita menyifati Allah berdasarkan Quran dan hadis. Kalau ketemu Allah di surga, beda lagi menyifatinya. Nggak tahu kita mulutnya ngomong apa, karena ketemu langsung. Tidak semua yang tidak tampak berarti tidak ada, ya. Nggak semua yang tidak tampak berarti tidak ada. Tapi segala yang tampak pasti bisa dilihat nantinya. Makanya Allah itu bisa dilihat di surga bila kaifin wala jihadin, tidak dengan bagaimana dan tidak tempat. Kalau kita kan dulu tempat nih, jogorganya di mana. Tapi lihat Allah tidak dengan bagaimana, tidak bertempat. Sehingga paham Ahlussunnah wal Jamaah, Allahu bila makan, Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Yang butuh tempat adalah kita. Butuh tempat, butuh ruang, butuh waktu. Ustaz, kan ada itu di Al-Quran Allah di aras. Bukan hanya di aras, di bumi juga ada. Wallahu ilahun fis sama wa ilahun fil ardi. Allah Tuhan di langit di bumi. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Dikumpulkan berarti seolah-olah Allah ada alamatnya. Itu namanya alamat palsu. Ya, Allah tidak butuh tempat. Buktinya nih, ayat Allah di atas ada, Allah di bumi ada, bersama kamu ada, ya. Kemudian lebih dekat daripada urat leher ada. Ya, artinya Allah tidak seperti makhluk. Kalau makhluk butuh tempat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yuqimuna shalah. Ciri yang kedua dalam ayat ini dari orang yang bertakwa adalah mendirikan sholat. Jadi ayatnya tentang sholat bukan mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Kalau mengerjakan sholat, Bapak sholat di rumah, itu mengerjakan sholat. Yang disebut mendirikan sholat harus memenuhi 3 syarat untuk sholat wajib, baru disebut mendirikan sholat. Pertama, tepat waktu. Ya, amalan yang paling dicintai Allah 3 diantaranya as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Ya, nih disebut mendirikan sholat tepat waktu. Yang kedua, di tempat azan dikumandangkan, di masjid atau di rumah. Di rumah kan nggak pernah azan ya, kecuali kalau ada puting beliung doang. Nanti mesti. Iya. Yang ketiga, berjamaah, baru disebut mendirikan sholat. Kalau di masjid nggak berjamaah juga nggak disebut mendirikan sholat. Mendirikan sholat memenuhi 3 apa tadi Pak? 1, tepat waktu. 2, di masjid atau di musola di tempat azan dikumandangkan. 3, berjamaah, baru disebut mendirikan sholat. Kalau nggak ada 3-tiganya, nggak disebut mendirikan sholat. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan disebut mendirikan sholat nggak wajib di masjid, tapi yang dilarang kalau ke masjid. Barangkali sekalian dengar taklim. Untuk perempuan disebut mendirikan sholat adalah kalau sholat tepat waktu. Udah itu aja syaratnya. Berjamaah sama anak bagus. Ya. Iya.
masjid bagaimana? Ya, jangan dilarang, jangan disuruh. Ya. Tapi kalau ke masjidnya menor, pakai listrik merah banget, wangi-wanginya merangsang, itu dilarang. Mau kondangan atau ke masjid. Ya, jadi paham ya? Beda antara mendirikan dan mengerjakan. Kalau di bahasa wudu, isbahul wudu. Beda mengerjakan wudu, beda bahasa isbahul wudu. Isbahul wudu, wudunya nggak buru-buru, menyempurnakan wudu. Karena rangkaian sholat itu kan panjang, dari istinja yang benar, kencing, jongkok ya yang benar, ya kemudian istinja jangan sampai kena pakaian badan, kemudian wudunya juga harus sempurna, isbahul wudu. Jadi kalau sholat wajib tadi ya disebut mendirikan sholat. Kalau sholat sunnah nggak berlaku tuh, harus di masjid ya, nggak berlaku harus berjamaah ya. Yang boleh berjamaah itu sholat malam ya, selebihnya nggak ada riwayat ya. Tapi kalau untuk pendidikan mungkin pendidikan boleh, misalkan di SD suatu hal bareng, tapi gurunya kasih tahu ini sholatnya bareng-bareng dan bukan berjamaah, gerakannya sama tapi niatnya masing-masing gitu. Ya. Sholat sunnah yang berjamaah apa Pak? Raya bareng, taraweh, terus Idul Fitri, kan sunnah kan? Anehnya nggak sholat wajib tapi Idul Fitri itu ada sholat ya, karena sholat tahunan itu namanya apa itu? Ada muslim mukminin, ada muslim musiman. Itu musiman namanya ya, sholatnya Idul Fitri Idul Adha doang. Ada muslim musingin, bikin orang pusing, nggak sholat, nggak apa, reseh, itu namanya muslim musingin, bikin pusing orang ya. Termasuk sholat gerhana. Jadi kali gerhana iya. Siapa? Saya apa yang lain? Saya aja. Berarti kalau saya yang gerhana saya tutup dari masjid lain, walaupun dan terima lain, insyaallah. Tanggal 8 ya? Iya 8 Selasa ya, malam Rabu ya, habis maghrib lah ya. Tapi saya nanti minta sholat maghribnya, isanya yang lain biar saya nggak terus serak ya. Saya sholat gerhana doang gitu ya, maghrib isa yang lain gitu. Yang wajibnya saya sholat gerhana aja imamnya. Kan lumayan 2 rakaat tapi Fatihahnya 4 kali gitu. Mungkin udah sering ya, udah terbiasa. Ciri yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan dari apa razaqnahum yang kami beri rezeki kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan. Kalau bahasa lurusnya wa yunfiquna mimma razaqnahum, tapi di Al-Qur'an indah ya. Wa yunfiquna mimma razaqnahum. Tapi bahasanya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian, enggak semuanya. Infak itu enggak semuanya. Makomnya bukan makom Abu Bakar kita ya. Ketika perang seluruh hartanya enggak tersisa. Kata Nabi, apa yang kau sisakan untuk di rumah? Allah dan Rasulnya. Nggak disisain. Umar separuhnya, nggak sanggup melawan Abu Bakar, nggak sanggup. Jadi zakat itu Pak, yang 2,5% itu batas minimal. Ya. Maksimalnya nggak terhingga. Apakah dilarang lebih dari itu? Bagus itu Abu Bakar. Ya, semuanya. Cuma kan imannya beda-beda. Ya. Jadi ciri orang bertakwa apa?
menginfakkan dari apa yang Allah beri rezeki kepadanya. Maka ada kemudian namanya zakat. Sedekah wajib namanya zakat. Kita bicara bukan zakat fitrah, itu mah dikit ya. Zakat mal, zakat perdagangan, zakat emas, ya, zakat pertanian, zakat peternakan, yaitu yang wajib. Kalau sholat itu seperti air hujan, prosesnya pencahayaan matahari mencahayai bumi, ya, kemudian air-airnya menguap, menggumpal dari awan. Ketika sudah tiba waktunya turun hujan. Itu orang sholat, menyerap cahaya Allah, kemudian menurunkan rahmatnya hujan. Kalau zakat seperti air susu ibu, ketika melahirkan ada air susunya. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, sama seperti ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya, apa yang terjadi? Kanker payudara. Itu jadi penyakit. Zakat itu kalau nggak ditunaikan jadi penyakit dan tidak berkah hartanya. Udah suruh. Nah, enak kalau megang nggak terasa. Megang aja Pak. Berpahala. Melihat doang Al-Quran berpahala. Udah suruh deh. Iya. Kita singkat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang bertakwa yang keempat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Muhammad, kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab turun sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri terakhir dalam ayat ini yaitu yakin kepada hari akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah berada di atas petunjuk dari Allah Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, cukup ya. Mending begini ya. Ya udah begini aja, megang Quran. Kalau ini mungkin tingkatan kiai kali, biarin jangan ini. Yang aplikatif aja ya. Ya udah, berarti besok ayat 6 gitu ya. Dan Sadaqallahul Azim.